Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Sebelum melanjutkan pembelajaran, ketua kelasnya siapa? Ya, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Dulu siap, teman-teman sebelum belajar, marilah kita membaca berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas Irfan ya. Sebelum lanjut, coba dicek dulu kerapihannya. Di meja masing-masing ada sampah gak? Udah bersih ya? Berarti sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini ya? Baik. Siapa yang tidak hadir? Sekretaris? Siapa? Muhammad Reja. Sebentar. Muhammad Reja kemana Reja? Lomba FLS 3N monolog. Wah, luar biasa ya Reja. Terus siapa lagi? Bunga Lesta kenapa Bunga? Sakit. Ada lagi yang tidak hadir? Sudah. Baik, kita doakan ya. Semoga Dek Reja ya, Nak Reja bisa mendapat juara ya dan mengharumkan nama baik sekolah kita. Juga kepada Bunga ya, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa lagi. Baik. Anak-anak hebat semuanya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Apa? Ya, Irfan. Jadi kemarin itu bahan pangan nabati, bahan pangan hewani, makanan daerah. Betul sekali ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi makanan khas daerah yang berasal dari bahan pangan nabati dan hewani. Ada yang masih ingat apa itu bahan pangan nabati dan hewani? Silahkan. Ya. Bahan pangan nabati itu bahan yang berasal dari tumbuhan. Tuh. Hewan itu bahan yang berasal dari hewan. Contohnya nabati, jagung, ubi-ubian. Hewani, daging ayam, ikan. Iya, daging ya, daging. Ini Kopal kayaknya favoritnya daging ayam ya, karena spesifik banget daging ayam gitu. Paha atau dada? Dada, iya. Baik, lanjut lagi. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari materi makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Sekarang kita akan mempelajari tentang yaitu perencanaan pemasaran. Ya. Perencanaan pemasaran ini adalah pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu. Jadi anak hebat semuanya diarahkan nanti harus mempelajari tentang perencanaan pemasaran. Kemudian diharapkan mampu membuat produk proyek untuk ide usaha. Tentunya makanan khas daerah ya, dari bahan pangan nabati dan hewani. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama ya, bisa dibacakan Kopal mungkin? Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat satu memahami ide dan peluang usaha pengelolaan makanan daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Kedua, memahami analisa peluang usaha makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Ketiga, memahami sumber daya yang dibutuhkan pengolahan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang keempat, memahami administrasi dan pemasaran pengolahan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kelima, memahami komponen perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah
dari bahan pangan nabati dan hewani. Tentang memahami langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan nabati dan hewani. Baik, terima kasih ya Kopal. Jadi tujuan pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak semuanya bisa menyusun langkah dan membuat ide usaha dari makanan khas daerah yang berbahan pangan nabati dan hewani. Kemudian manfaat pembelajaran kita hari ini tentunya ini sering kalian temukan di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin kalian semua berangkat sekolah ya, naik motor atau jalan kaki melewati pasar. Kalian melihat kan proses ekonomi di situ, ada yang ngojek, ada yang berwirausaha, berdagang. Nah, itu setelah mempelajari materi kali ini, kalian semua diharapkan bisa melakukan atau menjadi wirausaha. Tentunya dengan berjualan ya makanan khas daerah ini. Nah, di sini ada perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran ini Bapak jelaskan dulu sedikit ya. Merupakan dokumen operasional yang menggambarkan strategi periklanan dan promosi yang akan dilakukan oleh suatu organisasi. Rencana pemasaran ini juga berfungsi untuk sebagai panduan strategis atau strategi untuk menarik calon pelanggan dan terhubung dengan audiens yang dituju. Baik, sebelum lanjut, Bapak bagi kelompok dulu ya. Sebelah kanan dari Bapak ini kelompok 1, sebelah kiri dari Bapak kelompok 2. Bapak ada challenge, ada games, ada tantangan nih. Jadi challenge ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu perencanaan pemasaran. Nah, sebelumnya Bapak sudah kirim materi ya di grup kelas menggunakan media pembelajaran interaktif dan modul ajar, sudah kirim. Jadi teknis games kali ini, challenge kali ini, silahkan di sini ada kelompok 1, ada kelompok 2, berbaris dan menuliskan kosakata apa yang kalian ketahui tentang perencanaan pemasaran. Tentu saja dilihat dari definisi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Bisa ya? Baik, silahkan berbaris kelompok 1, kelompok 2. Agar lebih seru, untuk satu orang kita beri waktu 5 detik untuk menulis. Bisa ya? Silahkan dipikirkan dengan logika dulu sekarang. Nih kelompok 2. Bisa ya? Waktu diskusi 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Siap ya? Belum, sabar. Silakan Repi berbaris di belakang. Ya. Dilihat dari definisi ini, silakan dikembangkan. Kosakata apa yang berkaitan dengan perencanaan pemasaran? Lihat, di sini kisi-kisinya ada dokumen. Terus ada strategi, ya. Bisa ya? Oke, baik. Hitungan 3 ya, dimulai. Untuk satu siswa 5 detik. Kelompok 1 siap? Waktu diskusi habis, kelompok 1. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ganti. Kelompok 1 sudah? 1, yuk maju lagi. Silakan ditulis. Kelompok 1 udah? Baik. Habis ya? Yang ini, sebentar.
Silakan dilanjut kelompok 2. Nih. Poster, ya. Lanjut. Satu lagi. Oke. Terakhir. Dari kelompok 2 ada analisis SWOT, analisis proposal, audiens yang dituju. Kelompok 1 ada proposal, ada poster dan influencer. Oke, aplaus dulu buat kita semua. Silakan duduk lagi. Silakan duduk lagi. Baik, dari hasil challenge ini kita bisa tahu ya bahwa yang belajar atau yang membaca materi lebih dulu itu adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 1 silahkan nanti sebelum pembelajaran dibaca dulu materinya ya. Oke, lanjut. Bapak akan bagikan LKPD di sini. Ada LKPD sebentar. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Sebelum ke LKPD, oh iya, terima kasih ya, Repi. Sebelum ke LKPD, di sini ya, betul ya, kelompok 2 ada analisis SWOT. Nah, ada langkah-langkah pemasarannya, ada analisis SWOT, kemudian pengembangan strategi, penyesuaian anggaran, dan evaluasi. Bisa kita lihat ya. Kelompok 1 juga betul, yaitu poin pertama terkait proposal yang ditulis oleh Yui ya. Betul, ada proposal dalam perencanaan pemasaran, ada proposal pemasaran. Di mana proposal pemasaran adalah strategi dan taktik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran tertentu. Baik. Ada poster, ada influencer ya, kelompok 1 ya. Kelompok 2 ada analisis proposal, ada audiens yang dituju. Baik, setelah Bapak bagikan LKPD-nya, sebelum mengerjakan tugas kelompok, Bapak ada ice breaking lagi, biar lebih fokus lagi nih. Fokus dan chemistry-nya terbentuk antara teman sebangku dan kelompoknya. Boleh berdiri dulu? Baik. Jadi, nama gamesnya itu adalah up and down. Sudah ada yang tahu gamesnya? Up and downs? Jadi Kopal boleh maju ke depan. Bapak contohkan dulu. Jadi tangan zigzag ya, berpasang-pasangan berarti berhadapan. Kata kuncinya up and down. Tangan yang paling atas dan tangan yang paling bawah yang bergerak. Kalau Bapak bilang up, tangan yang paling bawah naik. Kalau Bapak bilang down, tangan yang paling atas tuh baik. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ya. Silahkan. Berpasang-pasangan. Irfan dengan oke. Siap. Kata kuncinya up and down. Konsentrasi. Up. Cepat ya. Cepat ya gerakannya ya. Down. Down. Oke. Konsentrasi. Up. Up. Iya. Up. Down. Down. Up. Down. Up. Up. Down. Baik. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Berarti konsentrasi ya. Luar biasa. Sudah konsentrasi, berarti siap mengerjakan tugas kelompok. Silakan di situ Bapak sudah bagikan LKPD-nya. Kerjakan bagian poin A, B, dan C terkait ide peluang usaha. Silakan berembuk dengan kelompoknya. Kopal berembuk. Waktunya 5 menit cukup ya? 3 menit cukup ya? Baik, silakan dimulai dari sekarang. Di situ dilihat petunjuknya.
Bapak, maaf boleh. Pulpen nih, silakan. Iya, Pak. Ah iya. Kelemahan. Kelemahan. Oh, oke. Membuat apa ini? Gudeg. Gudeg. Kelompok ini mau buat apa? Rendang, Pak. Rendang. Ya. Baik. Silahkan waktunya 1 menit lagi ya. Nanti perwakilan kelompoknya presentasi maju ke depan. Baik, sudah selesai semuanya? Baik, sudah selesai ya, waktunya habis. Ya, silakan untuk perwakilan kelompok 1 maju ke depan, menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nih, silakan. Di sebelah mana, Pak? Situ saja. Sampaikan saja langsung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan kelompok kami. Yang pertama itu adalah identifikasi usaha terus yang akan dibuat. Jadi kami di sini mengambil rendang berasal dari Sumatera Barat. Rendang ya? Iya, Rendang. Dan alasan kami memilih produk ini dikarenakan popularitasnya yang tinggi dan terkenal di dunia, Pak. Sebab itu kami memilih produk rendang sebagai ide usaha. Dan untuk analisis swotnya mulai dari kuatan, rasa kaya, pedas, gurih, dan aroma yang kuat. Kelemahannya biaya baku yang relatif mahal, dan untuk peluang menjanjikan karena rendang tadi sangat terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan untuk ancaman mengenai rendang ini itu persaingan yang ketat dan perubahan preferensi dari konsumen. Jadi ada naik turunnya. Dan untuk target konsumen yang kami targetkan, yang pertama adalah masyarakat, dan yang kedua adalah wisatawan Sunda. Untuk lokasi pemasarannya dikarenakan kami ingin menjangkau wisatawan asing, ingin menjangkau wisatawan asing, maka dari itu kami menaruh lokasinya di Bali, Pak. Karena di Bali seperti yang kita tahu banyak sekali wisatawan asing yang selalu berkunjung di tempat Bali, Pak. Betul, ya. Lanjut ke sumber daya usaha, pertama dari rendang ini yaitu dari sapi berasal dari bahan hewani, dan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat rendang yaitu diantaranya wajan, spatula, pisau, perjalanan, dan lain-lain. Dan jumlah anggota produksi ada 3, Pak. Karena dari Hongkong itu untuk estimasi produksi awal itu perkiranya 2 juta. Baik, udah? Oke. Tadi yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Kalau akan ada hal lain mau dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kelompok 2, silakan. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Langsung saja disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Kepala dari kelompok 2. Langsung saja, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah identifikasi ide usaha. Nama produk makanan khas yang akan dibuat adalah gudeg. Dan gudeg ini berasal dari daerah Yogyakarta. Ya. Alasan kami memilih produk ini sebagai ide usaha karena belum ada yang berjualan di daerah Ya.
Terus Dan lanjut ke poin B yaitu analisis peluang usaha. Yang pertama, analisis SWOT adalah kekuatan karena belum ada yang menjual di kota daerah-daerah. baik. Dan mungkin kelemahannya yaitu pengolahannya yang lama gitu Pak, masaknya yang lama. Dan peluangnya karena gudeg ini masih bisa dibuat beberapa variasi lagi. Baik. Ancamannya itu persaingan yang ketat dengan makanan cepat saji yang lain. Target konsumen mungkin siswa, siswi dan guru. Ya. Karena lokasi pemasaran itu berada di sekolah. Baik. Dan sumber daya usaha yang pertama adalah baku, utamanya itu tangkap muda. Yang kedua alat dan perlengkapannya yaitu seperti panci besar, blender dan alat-alat dapur yang lain. Baik. Jumlah anggota tim produksi mungkin kita 3 orang. Baik. Dan estimasi biaya produksi awal itu 100.000 sampai 200.000. Baik, terima kasih. Kopa kelompok 2. Dari kelompok 2, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya. Kelompok 1 tadi membuat rendang, kelompok 2 membuat gudeg ya. Baik, sudah cukup baik ide peluang usaha dari kalian semua. Namun yang menjadi catatan evaluasinya, kita untuk target pemasaran kita di sekolah saja dulu ya, di SMA kita ini. Dan untuk target pasarnya pun kita coba jual ke guru dan siswa terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti kita evaluasi apakah bisa dilanjutkan ke yang lebih luas atau bagaimana. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya, sebelum Bapak tutup, silahkan dari anak hebat semuanya, perwakilan saja, mau ketua kelas atau siapapun, menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Kesan, pesan, apa yang didapatkan pembelajaran kali ini. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Baik, silahkan Irfan. Berdiri saja. Mungkin langsung saja Pak. Ya. Mulai dari mana Pak? Pesan apa pesan? Refleksi aja apa yang didapatkan, yang dirasakan pembelajaran hari ini. Jadi yang saya dapatkan dari itu ternyata jika kita ingin berusaha kita harus mempunyai fundamental ya, seperti tadi yang support, Ya. seperti bagaimana target konsumen dicapai, ternyata butuh persiapan karena tanpa adanya itu mungkin analisis yang usaha yang kita jalani tidak akan berkembang. Baik. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Irfan ya. Tadi betul ya apa yang disampaikan oleh ketua kelas Irfan. Ini juga untuk memotivasi anak hebat semuanya. Jadi segala sesuatunya itu perlu perencanaan, perlu disiapkan. Apalagi kalian jika ingin jadi wirausaha, pengusaha itu perlu namanya perencanaan pemasaran ya. Seperti tadi membuat proposal, menganalisis dan lain sebagainya. Ya. Baik, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Bapak tutup? Sudah cukup? Ya, baik. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini bahwasannya perencanaan pemasaran itu merupakan upaya yang penting untuk wirausahawan melakukan usahanya tersebut. Mulai dari tadi mempersiapkan ya proposal, menganalisis dan lain sebagainya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri ya. Untuk pembelajaran kali ini, sebelumnya ada kuis yang harus dikerjakan, silahkan dikerjakan nanti untuk mengukur pemahaman sejauh mana pemahaman kalian terkait materi. Bapak sudah kirim kuisnya di grup. Nanti silahkan dikerjakan ya. Coba dimasuk dulu ke kuisnya, ada nggak? Pakai HP. Silahkan masuk kuis. Kalau tidak linknya dibagikan saja.
Untuk mengukur pemahaman kalian setelah mempelajari materi ya. Tadi kita sudah mengukur dengan cara games. Sekarang silakan. Baik. Silakan gabung. Kenapa Anis? Masukkan kodenya. Silakan. Kodenya dimasukkan. Ini kodenya 000300. Ada, dibagikan linknya. Masukkan kodenya. Ini 000300. Satu peserta Kopal sudah masuk, yang lainnya ayo. Silakan dikerjakan, ada 15 soal. Jadi buat yang mendapatkan peringkat pertama ada hadiah dari Bapak ya. Ada coklat. 2 peserta Irfan sudah masuk. Yo, yang lain masuk silakan. Pepi, silakan masukkan kodenya 000300. Jui dan Huda, Pai juga, silahkan. Sudah? Ada Repi, sudah masuk. Jui, Huda, 3 orang lagi, Pai. Udah bisa udah, Jui? Ya. Udah. Oke, Bapak mulai ya. Jui satu lagi. Pai bisa? Kosong kosong 300. Ya, baik ya. Yo, silakan. Silakan dikerjakan. Peringkat pertama ada hadiah dari Bapak, yaitu coklat. Coklat Silver Queen. Pai ganteng yo. Waktunya 1 menit ya. Silahkan. Sementara Kopal memimpin ya. Ya. Waktunya 2 menit ya. 1 menit lagi. Jika waktunya sudah habis, nanti Bapak akhiri. Dan yang peringkat pertama akan dapatkan coklat. Silahkan 1 menit terakhir. Dikerjakan di Jui. Iya, Jui memimpin, Jui. Pai ganteng menyusul. Ya, 1 menit terakhir. Silahkan. Silahkan masih. Baik ya, 1 menit terakhir nih, 30 detik terakhir. 30 detik terakhir. Sementara Irfan, ketua kelas, memimpin. 20 detik terakhir. 20 detik terakhir. 20 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Bapak akhiri. Ya. Peringkat pertamanya siapa?
Ada Irfan. Selamat Irfan dapat coklat ya. Hadiahnya. Ya. Kopal dan Pai. Berarti yang lainnya harus belajar lagi. Baik. Terakhir, ada yang ingin didiskusikan lagi? Atau sudah? Cukup? Baik, jika dirasa cukup, Bapak akhiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.